Tidak ada yang abadi di dunia ini. Peringatan dari Tuhan sebelum saudara dan saya meninggal. Alkitab berkata, bersiaplah menemui Tuhan. Banyak orang Kristen mempersiapkan pendidikan tinggi, karir yang terus menanjak, pernikahan yang bahagia, agar usia tua kita terus harmonis diberkati. Kemudian juga yaitu bisnis, agar kita tetap terus tidak pernah kekurangan. Tetapi lupa bahwa hari penghakiman tetap berjalan. Kemudian juga seseorang itu juga mengambil segala jenis asuransi karena khawatir tentang pensiunan di hari tua. Tidak apa-apa, oke-oke saja. Tetapi banyak orang Kristen lupa mempersiapkan hari kematiannya. Dia pikir dia hidup terus dan seenaknya melakukan apa keinginan dagingnya. Dan dia lupa bahwa ada sesuatu yang tidak kita bisa tolak, yaitu adalah kematian. Dan kita tinggalkan semuanya. Karir, bisnis, keluarga, segalanya, kekayaan akan kita tinggalkan. Dan kita tidak persiapkan hari kematian. Dan kemudian juga banyak orang mempersiapkan asuransi dunia demi hari tua. Tetapi banyak orang Kristen tidak mempersiapkan asuransi hubungannya bersama dengan Tuhan. Ingatlah, manusia ditetapkan mati sekali, setelah itu dihakimi. Karena kematian adalah suatu kejadian yang nyata dan pasti akan terjadi. Karena semua akan berakhir dengan waktu yang sangat singkat. Dan semua kita akan menuju kepada kekekalan. Ada dua kekekalan. Dan kekekalan mana yang kita berada? Diusir dari hadapan Tuhan atau berada di surga. Mari buka 2 Korintus 6 ayat 2. Sama-sama dibaca. 1, 2, 3. Apa arti firman Tuhan ini? Datanglah kepada Kristus selagi masih bisa. Saya mau katakan kepada saudara, ternyata kita tidak boleh datang kepada Yesus dengan seenak hati kita. Yesus itu adalah bukan satpam aja, kadang-kadang tidak ada di tempatnya kalau kita temui. Selagi masih berkenan Tuhan diketemui dengan kebebasan seperti ini, beribadah, berdoa, memuji Tuhan, jangan sia-siakan. Di mana firman Tuhan dinyatakan, disitulah Tuhan berkenan. Jangan sia-siakan. Karena begitu banyak orang beribadah, datang ibadah, tetapi mempermalukan Tuhan. Contoh, kita sudah beribadah memuji Tuhan, buka HP, update status. No, Tuhan tidak berkenan orang seperti ini. Maaf, saya bukan menghakimi. Tidak selamanya Tuhan berkenan ditemui. Saya terus semakin takut kepada Tuhan. Tidak selamanya. Selagi masih Tuhan berkenan diketemui, ketemui Dia, maka Tuhan akan memberkati. Katakan amin. Mazmur 39 ayat 5 sampai 7. Siapa kita manusia ini? 1, 2, 3.
Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya meributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Anda hanya menimbun harta. Sesudah ada harta ribut sesama keluarga sampai terjadi perburuan karena harta. Anda akan tinggalkan itu. Tetapi apakah Anda ada di sisi Tuhan atau dilempar dari sisi Tuhan kelak mati? Tidak salah kita kaya, memang harus. Tetapi apakah kita sudah mempersiapkan hari kematian kita sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus menyadari betapa singkatnya hidup ini, dan tanpa kita sadari waktu kita sudah hampir habis, berlalu sia-sia. Kalau Anda bisa sadari hari Minggu yang lalu, sepertinya kemarin kan udah nyampe hari Minggu. Sebentar lagi tak pernah sadari bulan 12 tahun baru selesai. Sia-sia terus kalau Anda tidak mempersiapkan hari kematianmu. Saat kita mempersiapkan hari kematian kita, kita akan semakin takut kepada Tuhan. Amin. Satu kesaksian seorang miliarder, orang terkaya di dunia, namanya Jeff Bezos. Sangat kaya, orang terkaya di dunia. Kalau nggak salah saya rasa 5.000-an triliun uangnya. Dan kemudian bosan dia, udah bosan hidup di dunia, dan akhirnya dia membuat satu perusahaan, yaitu startup misterius Silicon Valley. Karena sudah dia berangkat ke planet, kehabis-habis uangnya, berapa ratus triliun habis untuk membuat roket, kemudian pulang lagi kehabis-habis, malah bertambah-tambah. Sehingga dia berpikir, bagaimana supaya saya ini hidup terus, karena sudah ada uang. Dibuatlah satu perusahaan startup misterius Silicon Valley, nanti kalian baca nanti di YouTube, yaitu membuat suatu teknologi yang memungkinkan manusia untuk hidup selamanya. Jadi dia membuat satu teknologi agar manusia hidup selamanya. Sehingga jalankan perusahaan ini gak berhasil, habis triliunan. Ini bodoh anak ini, kalau kenal sama saya udah terbangun gereja kita. Amin. Amin. Sia-sia membangun itu. Kenal sama pendeta Joy, terbangun gereja kita 2 tahun ini. Gak megah-megah pendeta Joy untuk uang. Amin. Yang saya kenal bukan Jeff Bezos, yang saya kenal Jeffrey Bezos. Kita punya uang. Kemudian sehingga sia-sia, tiba-tiba beberapa bulan yang lalu ada seorang miliarder dari Rusia, namanya Yuri Milner, membuat suatu perusahaan juga, namanya adalah perusahaan Altos Lab. Fungsinya suatu teknologi pemrograman ulang biologis yang memperpanjang umur manusia sampai 50 tahun. Jadi saat Anda sudah sakit, Anda boleh diperpanjang 50 tahun. Sebelum 50 tahun, masukkan lagi ke lab itu, bisa lagi 50 tahun lagi, berarti selamanya hidup. Dan kemudian mereka bekerja sama, menghasilkan, bahkan juga membuang uang tetap triliunan rupiah. Kemudian teknologi ini fungsinya juga mencoba untuk mengembalikan sel keadaan sel induk primitif. Artinya memungkinkan manusia untuk sembuh dan beregenerasi dari penyakit. Saya mau katakan kepada saudara, benarkah seorang manusia sekalipun miliarder mampu minum penuaan? No. Bahkan mungkin menghalangi suatu kematian? No. Alkitab berkata, semua akan kecantikanmu akan berlalu. Gigi kita yang cantik, umur 55 tahun, saudara, sudah hilang. Makanya kalau ada umur di atas 60 masih bagus giginya, itu gigi palsu itu. Ya? Ini masih ada yang gigi yang asli, amin? Ya, semua. Mau bagaimana kok ke salon? Mau itu semua katanya, semua akan berlalu.
kegantenganmu, badanmu yang fit, binaragawan, akan luntur semuanya. Uangmu akan berlalu, segalanya akan berlalu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, manusia ini yang kita katakan, Mazmur 103 ayat 15-16. Kuat 103. Kalau kita mati dan dikenal orang, berbuat baiklah selama masih hidup. Kemudian manusia boleh berhasil menjelajah angkasa sampai ke planet Mars, namun untuk membendung kematian, satu orang pun tidak akan ada yang bisa berhasil. Sekalipun Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, tak akan bisa membendung kematian. Sadarilah, hidup ini sangat singkat. Bertobat dan datang kepada Tuhan. Amin. Karena saudara tidak akan pernah tahu hari kematian kita. Mungkin kita nggak tahu melalui kecelakaan, tiba-tiba jantung berhenti. Saya punya teman pendeta yang Toraja hari Minggu yang lalu. Dia pas khotbah di depan jemaat, jantungnya berhenti dan dipanggil oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kematianmu tidak perlu bagaimana caranya, yang perlu kemana Anda saat mati. Amin. Jadi perlu kemana kita saat mati, karena kematian tidak ada yang tahu selain Tuhan. Tapi cara hidup boleh Anda tahu, tapi cara kematian hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya percaya di tempat ini semua panjangku boleh berikan pertolongan yang mulia bagi Tuhan. Saya lihat muka sudah di Tuhan. Jangan nggak mati aku Tuhan. Semakin takut mati, semakin cepat mati. Dan kemudian ada orang berkata, mungkin sebagian orang sangat terlalu asik menikmati hidup, dan bahkan hidupnya sangat parah dan kacau. Ada, anggap main juga bertobat, masih ada hari besok kok. Saya katakan kepada saudara, firman Tuhan berkata, Amsal 15 ayat 3, saya semakin takut kepada Tuhan terus setiap hari. 1, 2, 3. Hei, dimanapun Anda sembunyi, maka Tuhan ada di siang malam. Matanya tak pernah berpecah, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Mari katakan, tak henti-henti, tak henti-henti. Henti-henti dia menanti, datanglah padanya selama masih diberi waktu. Selagi masih ada waktu, ingatlah mata Tuhan memandang dari surga dan mengawasi setiap perbuatan kita. Anda boleh sembunyi, tapi Tuhan melihat segala perbuatan kita. Apa yang kita lakukan? Saya ingatkan saudara, mulai sekarang berpikirlah tentang kematian. Karena waktu kita di bumi sudah hampir habis. Kiranya kita menjadi lebih bijak, mempergunakan anggota tubuh kita untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Pakai anggota tubuhmu.
bukan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Karena setiap manusia sangat tahu cara untuk hidup, tetapi tidak pernah tahu cara matinya. Karena kekekalan manusia hanya dua, kekal bersama Kristus atau terpisah dari Kristus selamanya. Semua tidak dijamin masuk surga, tapi saya percaya kalau kita mau bertobat dan ditebus saudara Yesus masuk surga. Amin. Ya, tidak ada berkata pendeta masuk surga, ya semua jadi pendeta kan masuk surga. Pelayan masuk surga, semua jadi pelayan. No, yang mau, yang bisa masuk ke surga, siapa yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kemudian sadarilah, mungkin saudara berkata, saya sangat percaya kalau saya meninggal Pak Pendeta pasti masuk surga dan tidak masuk neraka. Kenapa? Karena saya benci neraka. Memang hari-hari ini seorang pengkhotbah pendeta sangat jarang berkhotbah tentang neraka. Maunya berkat saja, sehingga banyak terlena anak-anak Tuhan saat diberkati lari dari Tuhan. Kenapa? Karena neraka berbicara tentang kedahsyatan, malapetaka, bahkan juga kengerian. Memang neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk adalah Lucifer bersama dengan pengikutnya. Tapi kenapa manusia jatuh? Karena manusia mengubah konsep Alkitabiah menjadi konsep pikirannya tentang Tuhan. Makanya terseretlah manusia masuk ke neraka. Kemudian dalam kitab Mazmur Markus pasal 5 nanti dibaca, waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa, dan di sana ada satu ayat firman Tuhan berkata, di waktu Yesus datang ke tempat itu, dan kemudian orang-orang itu tidak setuju, dan mereka mendesak agar Yesus pergi dari tempat itu. Markus 5:17. Satu tiga. Mereka berkata, pergi Yesus dari tempat ini, dan Tuhan mengabulkan doanya. Dia pergi. Anda berkata, Pak Pendeta, khotbah ini bukan untuk saya, itu untuk orang-orang di kedai Tuhan, itu untuk orang-orang yang berdosa. Saya masih muda Pak Pendeta, sehat dan tidak ada penyakit. Khotbah ini bukan untuk saya, itu untuk orang lain. Jangan khotbahkan tentang neraka. Saya tidak gereja lagi di tempat ini. Itulah yang dikatakan orang-orang ini. Saat terjadi mujizat bagi orang yang sudah dirasuk setan berpuluh-puluh tahun, Yesus menyembuhkan, mereka tidak terima. Malah mereka mengusir Yesus. Kita berapa kali ke gereja tiap minggu memuji Tuhan. Semakin sering kita memuji Tuhan, kadang-kadang semakin sering kita ketemu dengan bukan ketemu dengan Tuhan. Orang yang sakit ini sekali ketemu dengan Tuhan, langsung dia menjadi murid Tuhan. Kita berkali-kali ketemu dengan Tuhan dalam satu minggu, kadang-kadang cepat menjadi murid setan. Ya, saya katakan kepada saudara, itu bukan untuk saya Pak Pendeta. Jangan. Karena banyak hari-hari ini tidak mau lagi diingatkan tentang neraka. Tapi saya mau katakan kepada saudara, khotbah saya ini mengubahkan Anda agar iblis lari, kita masuk surga. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada 3, Alkitab katakan 3 tingkatan neraka. Kau pikir saudara neraka itu langsung kita masuk neraka? Di dunia ini pun sudah ada neraka. Yang pertama, neraka dalam hati. Saya percaya banyak di antara kita yang datang saat ini memiliki neraka dalam hatinya. Mari buka Matius 19 ayat 18-19.
Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. 11, 1, 2, 3. Selagi masih ada ini dalam hatimu, neraka dalam hatimu sudah ada. Katakan, ini aku ingat. Bahwa saya semakin takut kepada Tuhan. Sedikit aku berpikir tentang dalam suasana ini, berarti saya sudah masuk dalam neraka dalam hati. Apalagi semua ada dalam kita ini. Satu saja. Tapi jangan takut. Ada Yesus untuk menyembuhkan semua. Amin. Di saat firman Tuhan mengingatkanmu, datang kepada Tuhan, Anda akan dipulihkan Tuhan. Sebagian besar manusia menganggap bahwa sifat manusia itu baik. No, manusia semua jahat. Contoh, Anda sudah naik sepeda motor atau naik mobil, mau berangkat ke gereja tadi jam 11, udah siap semuanya. Kemudian pas di pertengahan jalan, padahal tujuan Anda adalah untuk beribadah memuji Tuhan, tiba-tiba ada telepon, "Hei, kita ketemu ya 3 lagi. Aku ibadah." "Hei, jangan. Ada yang ketemu, kasih amplop tebal." Oke. Tujuan Anda pertama ke gereja, tapi akhirnya kemana kali? Apakah hatimu sudah jahat? Jahat. Tujuan kita memuliakan Tuhan, tapi hati kita menyeleweng kepada sesuatu. Tapi kalau saudara berkata, apapun yang terjadi, kalau itu berkatku, aku tetap ibadah nomor 1 Tuhan. Kalau itu gak berkatku gak apa-apa, tapi Tuhan yang nomor 1, nomor 1 di atas segala-galanya. Sebab Yesus ajaib luar biasa. Maka jangan katakan aku baik. No, enggak. Sedikit aja kita dikasih uang, dikasih kita amplop, dikasih sesuatu, berubah pikiran kita. Hari Minggu kan masih ada Pak Pendeta. Gak usah bertobat hari Pak Pendeta, hari esok masih ada. Tentu Anda bisa hidup besok. Karena sifat manusia itu adalah egois, berdosa, tidak patuh, cepat benci, merasa paling benar dan tersesat. Jalan-jalan aja dulu, nantilah itu di gereja itu. Jalan-jalan kemudian kan ada bapak tahu di sana udah telepon kita. Hei, hatimu sudah dimasuki neraka. Mazmur 51:7 berkata, Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Makanya perlu ada penebusan, pertobatan, lahir baru, dan dibaptis. Lakukan pertobatan. Saya juga tidak sempurna, tapi setiap hari saya lakukan pertobatan, penebusan, dan penebusan. Maka berkenan dalam Tuhan. Amin. Lakukan itu mulai hari ini. Ampuni aku Tuhan. Saya percaya neraka dalam hati akan hancur, sehingga dalam hatimu ada berkat, ada mujizat, ada kemenangan, ada sukacita. Karena dunia tidak bisa memberikan kita damai sejahtera. Mari buat Yesaya 57:21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik, itu firman Allahku. Apa orang fasik? Orang yang datang memuji Tuhan tapi tidak melakukan kehendak ibadah, tapi pikirannya melayang-layang. Janji kita nanti ya jam 2 ya selesai sini. Kemudian terus udah selesai ibadah, tunggulah sebentar lagi. Ya sabar ya, lihat aku. Ini ibadah. Pak kita coba khotbah. Ya kan? Neraka dalam hati. Selagi masih hidup,
istrimu, anak-anakmu, saudara sayang. Kelak dia dipanggil Tuhan, tidak ada lagi gunanya. Saya bersama istri saya, kalau saya tidak betul-betul memang keluar kemana-mana, saya samping. Kelak saya dipanggil Tuhan, dia akan pernah lihat saya. Kelak dia dipanggil Tuhan, dia akan pernah lagi kesal, sakit sekali. Kau jangan terlalu banyak di luar, anakmu kau serahkan ke istri. Bahagiakan mereka. Katakan amin. Sayangi dia. Suatu kelak akan berpisah kita. Buat sesuatu yang terbaik. Maka Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Mari berikan tepuk tangan yang bagi kita. Yang kedua, neraka di sekitar kita. Sudah ada neraka sekitar kita, tapi kita tidak pernah sadar. Yesaya 14 ayat 9. 1, 2, 3. Dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong kedatangannya. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Ayat ini sangat menarik kalau kita pelajarinya. Artinya, alam maut dari bawah sudah bergejolak. Sudah bergejolak. Orang Amerika berkata, hell is broken home. Neraka sudah dilepas. Dengan apa? Dengan kenajisan, keserakahan, hawa nafsu. LGBT mengatakan, kami orang benar, kami ciptaan Tuhan. Jangan anggap kami adalah tidak manusia. Dan mereka menganggap bahwa mereka adalah orang benar, baik. Kekudusan sudah injak-injak. Di hari-hari ini, banyak yang sudah menginjak-injak kekudusan Tuhan, merasa semua kejahatan lakukan itu baik. Neraka sekitar kita sudah ada. Mari buka firman Tuhan. 2 Samuel 11 ayat 15. Kita berkata, ketika mendekati akhir zaman, semakin banyak orang diserang oleh roh kenajisan, roh keserakahan, dan roh hawa nafsu. Berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang mereka dapatkan sekarang. Yang penting hidup hanya sekarang. Tidak peduli apapun yang terjadi besok. Yang penting hidup saya ada uang, ada ini. Mau mati kau terserah. Yang penting hidup saya. Bukankah seperti terjadi sekarang? Saya mau katakan kepada saudara, firman ini walaupun agak sedikit menegur, tapi kita diberkati Tuhan. Mari buka. Ingatlah, tidak ada kejahatan yang sempurna, hanya kasih Tuhan yang sempurna. 2 Samuel 11, 14-15. Baginda Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kau mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada beberapa bulan yang lalu kita disuguhkan dengan satu drama, yaitu adalah polisi tembak polisi. Dan penyebabnya adalah apa? Katanya adalah asmara konten dewasa. Dan sengaja tak dibeberkan dengan jelas, karena katanya untuk menghormati marwah dan harga diri keluarga sang jenderal. Dan apa itu? Tahta, harta, dan asmara menjadi penyebab kejahatan pembunuhan Yosua. Dan sudah melekat pada hati sang jenderal, sehingga tidak ada lagi damai. Raja Daud berselingkuh dengan Uria, dengan Betseba. Anda tahu? Ternyata Alkitab berkata, Uria suaminya Betseba kawan kompak daripada Daud. Tapi karena sudah ada tahta, harta asmara, terpaksa dia membunuh
Uria. Dan kemudian dia mengirimkan Uria ke medan perang dan tempatkanlah di terdepan dia Yoab. Kemudian sesudah dia mati, tariklah dirimu dan pasukanmu. Kejahatan itu akan muncul kalau sudah dimasuki neraka sekitar kita, yaitu kebencian. Saya katakan kepada saudara, keluargamu pun kau bunuh demi untuk neraka kebencian. Hilangkan, lepaskan itu, sayangi keluargamu. Amin. Kejahatan Raja Daud tidak tersentuh hukum. Kemudian juga kejahatan Raja Daud, tangannya tidak berdarah. Kenapa? Karena pada waktu itu dia seorang raja, tidak ada yang berani, dia penguasa, tidak ada yang berani untuk menegur dia. Tanganku tidak berdarah. Dan yang paling tragisnya, Daud tidak mengalami dan tidak mengaku dia bersalah. Tidak ada yang bisa menyentuh. Daud merasa enak. Tetapi saudara boleh lepas dari hukum formal dunia. Tuhan melihat perbuatan jahat Daud. Dikirimkannya Nathan menegur Daud. Pemimpin-pemimpin negeri kita mungkin melakukan kesalahan kejahatan, tidak tersentuh hukum. Tapi saya katakan kepada saudara, ada Tuhan yang memberikan hukuman yang fatal. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Saya katakan kepada saudara, kita yang datang hari ini, bahkan hatimu bertobat, minta kepada Tuhan penebusan, kita masuk surga. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah apa yang kita lakukan setiap hari. Katakan amin. Berarti Tuhan tahu apa yang kulakukan tadi pagi? Tahu. 2 hari yang lalu? Tahu. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Enggak lah, niaskan Pak Pendeta nggak dapat peta. Indonesia saja begitu kali banyak kali. Nias juga nggak ada Tuhan aku di Nias. Ibrani 4:13. Kuat. Ayo senyum. Semua tegang kulihat, amin. Amin. Ayo senyum sedikit ya. Jangan stres pulang dari sini, amin. Ayo senyum dulu kanan kirimu. Amin. Baru kali ini Pak Pendeta mengikut banyak, amin. Semua agar kita masuk surga semua, amin. Ayo senyum dulu, senyum. Mata Tuhan ada di segala tempat. Makanya kalau Anda lagi bermain-main saat khotbah pendeta, dia ada melihat kamu, amin. Kemudian saat engkau udah aku bilang matikan HP, tapi bergetar-getar di tasmu, ya kan? Udah aku bilang matikan, tapi bergetar-getar hatimu ke situ, Tuhan tak. Saat kau Tuhan tak, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan yang meriah, yang sangat meriah kepada Tuhan. Terakhir, berarti Pak Pendeta, apa yang bisa saya lakukan
Sebelum ajal menjemput saya dan saya masuk surga, yang pertama kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Bertobat artinya mengubah pikiran kita, mengubah cara hidup kita, membiarkan Kristus mengubah cara hidup kita. Karena saya dan saudara tidak dapat mengubah dirimu sendiri tanpa campur tangan Roh Kudus. Minta Roh Kudus mengubahkan Anda. Minta kekuatan Roh Kudus mengubahkan Anda. Saya percaya kita mampu. Amin. Yang kedua, lakukan dengan iman. Terimalah Kristus yang telah mati dan telah bangkit kembali dengan imanmu. Saya percaya khotbah ini mungkin menegur kita, tapi khotbah ini akan membuat kita banyak menyelamatkan orang. Bukan hanya kita diselamatkan, banyak juga orang diselamatkan. Kita menyelamatkan orang. Saya khotbahkan ini bukan hanya untuk kita, agar saudara juga berkhotbah bagi orang lain. Amin. Persiapkan dirimu untuk kematian. Katakan kepada mereka, saya punya prinsip seperti ini. Saya selalu berkata gini, saya anggap saya akan mati besok, sehingga saya akan persiapkan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saya pikir saya mati 20 tahun lagi, sekalipun pendeta, masih banyak bulan-bulan. Jadi saya anggap saya mati besok, karena saya percaya umur saya panjang, sehingga apa? Saya akan berubah, saya akan lebih dekat kepada Tuhan. Makanya persiapkan Anda mungkin besok mati. Hari ini Anda akan bertobat dari kebaikan Tuhan. Amin. Semakin Anda berpikir takut mati, Anda akan cepat mati. Ya. Kenapa? Anda takut. Sehingga apa? Malas datang kepada Tuhan. Yang ketiga, taat dan setia mematuhi ajarannya. Ini sudah mematuhi ajaran beribadah. Makanya jangan terlambat-terlambat datang ibadah. Amin. Jam 11 Tuhan sudah hadir di sini. Kata itu, mataku menjelajah melip. Tapi kadang Anda datang pas mau khotbah, dikatakan udah ditulis, nama udah ditulis lagi. Kali itu datang aja kamu, kali tulis lagi, udah absen. Datang aja. Maaf ya, maaf. Karena di sini nggak ada yang terlambat, amin. Mana tahu di gereja lain yang terlambat, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya percaya Tuhan akan mengubahkan kita dan kita semua akan panjang umur. Yang penting ingat, kematian pasti ada. Lagi kita bangkit berdiri bersama. Baik, saya maju depan. Ya, siapkan hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Saya berikan waktu kepada saudara 3 menit. Minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata tadi, mataku menjelajah kesedihan. Ingatlah, oleh karena kotornya hidup kita, najisnya hidup kita, maka Tuhan sayang kepada kita agar kita tidak binasa. Tuhan tidak datang untuk menghakimimu hari ini. Tuhan tidak datang untuk membuangmu hari ini. Tetapi ingatlah, selagi masih Tuhan berkenan diketemui, Dia tidak melihat sampai besar di mana dosamu, tetapi persiapkanlah hari kematianmu. Artinya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya yang kita persiapkan. Kita tabung asuransi kita di sorga dengan doa, pujian, penyembahan, bernyanyi untuk Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, kasih-Nya setinggi langit, kasih setia
bisa mengatakan kepadamu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu sampai kedalaman hatiku. Saya mengingat kasih-Mu pada saat ini sebelum perjamuan kudus. Pulihkan aku Tuhan. Seperti Daud, sesuatu yang tersembunyi di hatinya Tuhan tahu. Bahkan Daud tidak dibunuh Tuhan waktu dia mengalami dosa. Daud tidak dibuang Tuhan. Daud tidak dilempar Tuhan ke neraka. Tetapi Daud ditegur dan dipulihkan sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin pada saat ini juga kau berkata, tidak layak lagi aku di hadapan Tuhan, begitu banyak dosaku tersembunyi. Saya mau katakan kepadamu, jikalau masih ada hamba Tuhan menegur engkau, Tuhan berkenan kepadamu, maka ada rencana Tuhan yang terbaik bagimu. Maka hari ini kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mengalami malapetaka, semua masuk surga. Anda pelan-pelan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Ingat kasih, persiapkan hati untuk perjamuan. Ingat